Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di channel 3 Kantata. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips presentasi lomba karya tulis ilmiah. Dalam video ini akan saya tampilkan beberapa kriteria penilaian presentasi dan juga bagaimana kita mempresentasikan karya tulis yang kita lombakan agar karya tulis kita bisa menjadi pemenang. Pastinya sebagai peserta lomba karya tulis, kita ada kalanya diminta untuk presentasi. Maka dari itu simak video ini agar presentasi karya ilmiah Anda bisa bagus dan bisa menjadi pemenang. Sebelum saya memberikan tips-tips bagaimana cara presentasi yang baik, marilah kita simak kriteria penilaian presentasi karya tulis ilmiah. Jadi sebelum kita melangkah bagaimana kita presentasi, kita lihat dulu kira-kira kriteria apa saja yang biasa dinilai dalam presentasi karya ilmiah. Yang pertama ada kriteria penyajian atau presentasi. Apa saja yang menjadi parameter penilaian? Yang pertama sistematika penyajian dan isi. Jadi bagaimana kita menuliskan urutan penyajian dan juga isinya. Berikutnya ada alat bantu yang kita gunakan. Selanjutnya penggunaan bahasa tutur yang baku, karena karya ilmiah adalah karya tulis yang harus ditulis dengan bahasa baku, maka penggunaan bahasa tutur yang baku harus kita perhatikan, bahkan kita utamakan. Ya, selanjutnya sikap atau cara presentasi, dan berikutnya lagi atau terakhir ketepatan waktu, minimal dan maksimal waktu presentasi yang telah ditentukan oleh panitia. Kriteria berikutnya tanya jawab. Tanya jawab parameternya adalah kebenaran dan ketepatan jawaban. Jadi dalam menjawab pertanyaan dari juri kita harus benar dan juga tepat. Berikutnya bagaimana cara menjawabnya. Ya. Jadi bagaimana cara menjawab kita atas pertanyaan juri itu juga sangat menentukan nilai presentasi. Selanjutnya argumentasi ilmiah yang dipaparkan. Jadi di sini kita harus memiliki argumen yang ilmiah karena memang karya tulis kita adalah ilmiah. Berikutnya keterbukaan peserta dalam menerima kritik dan saran dalam acara tanya jawab. Jadi pada saat ada tanya jawab kita harus bisa menerima kritik dan saran dari juri. Jangan membantah, kita terima saja kritik dan sarannya. Selanjutnya tips mempresentasikan karya tulis ilmiah. Jadi setelah kita melihat kriteria apa saja yang menjadi penilaian, maka kita akan memberikan tips agar presentasi karya ilmiah Anda bagus. Ya, yang pertama membuat ringkasan. Jadi kelancaran presentasi karya ilmiah ditentukan ringkasan yang dibuat. Buatlah ringkasan yang jelas. Jadi kalau karya ilmiah pastinya kita memiliki banyak sekali materi. Jadi untuk bisa memahami secara keseluruhan kita harus membuat rangkumannya agar apa yang kita sampaikan bisa jelas dan lengkap sesuai karya tulis yang kita tulis. Yang kedua, bawalah jam tangan. Ya. Mengapa kita harus membawa jam tangan? Ya, tentunya agar dapat mengetahui secara jelas waktu yang disediakan para juri untuk presentasi. Jadi dalam presentasi kita sering diberikan rambu-rambu atau diberikan petunjuk berapa menit minimalnya dan berapa menit maksimalnya. Dengan membawa jam tangan maka kita bisa mengukur bagaimana dan kapan kita harus menghentikan presentasi kita. Kemudian yang ketiga, alat peraga. Ya. Siapkan alat peraga yang diperlukan dalam presentasi, misalnya laptop. Ya. Jadi kalau Anda mau presentasi menggunakan laptop, maka laptopnya harus dipersiapkan. Ya. Dipersiapkan dalam hal ini, siapkan agar laptopnya tidak ngehang, kemudian baterainya penuh, kemudian kalau menggunakan mouse, itu bisa disiapkan
jauh-jauh hari ya. Kemudian yang keempat, datang lebih awal ya. Datanglah lebih awal agar Anda bisa mengatur emosi sebelum presentasi ya. Karena dengan datang lebih awal kita akan merasa tenang. Emosi kita tidak menjadi kemurungsung gitu ya. Jadi kita merasa tenang untuk mempresentasikan apa yang ada dalam karya ilmiah kita. Selanjutnya, jangan datang mepet atau bahkan terlambat ya. Ini tentunya sangat berkaitan dengan pernyataan sebelumnya, bahasanya dengan datang mepet atau terlambat itu emosi kita akan kemerungsung ya. Jadi akan mempengaruhi kelancaran kita dalam presentasi. Kemudian yang kelima, buang rasa takut pada juri ya. Jadi jangan sampai Anda merasa takut. Bagaimana caranya agar kita tidak takut pada juri? Persiapkanlah materi presentasi dengan matang ya. Kalau kita bisa mempresentasikan atau bisa menyiapkan materi dengan matang, maka kita akan percaya diri dan kita tidak akan merasa takut di hadapan juri. Yakinlah bahwa Anda lebih menguasai karya tulis ilmiah Anda daripada para juri. Jadi salah satu cara menghilangkan rasa takut adalah meyakinkan pada diri kita bahwasanya kita sudah menguasai semua dan juri belum tahu apa-apa. Kemudian yang keenam, pembacaan ulang. Ya, usahakan Anda sudah melakukan pembacaan ulang karya tulis ilmiah tersebut 1 hari sebelum presentasi. Jadi sebelum presentasi usahakan Anda sudah mengulangi atau membaca ulang. Agar apa? Agar materi yang akan kita sampaikan benar-benar sudah dikuasai. Tip yang ketujuh, koreksi ulang. Ya. Koreksilah beberapa kesalahan yang mungkin terjadi di dalam karya tulis ilmiah. Jadi dengan membaca ulang ya tentunya kita akan mendapati beberapa yang salah ya, atau jika kita ada kesalahan menulis atau kita ada kesalahan memilih kata, maka kita akan bisa mengoreksi jika kita sudah membaca berulang-ulang. Bisa jadi juri menanyakan tentang kesalahan itu pada saat presentasi sehingga Anda bisa menjelaskannya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan, kita sudah siap jika ada pertanyaan dari juri, misalnya tentang istilah atau tentang penggunaan kata yang tidak pas, mungkin akan dipertanyakan di dalam sesi tanya jawab. Yang kedelapan, bersikap mandiri. Harus Anda sadari bahwa saat presentasi Anda sedang sendiri, tanpa bantuan orang lain. Anda hanya bisa menjawab pertanyaan juri dengan apa yang ada di kepala Anda. Jadi kita harus mandiri, bahwasanya apa yang akan ditanyakan juri, kita yang akan menjawab. Maka dari itu kuasailah materi Anda. Yang kesembilan, jangan sering membuka catatan ya. Seusai Anda melakukan presentasi, maka para juri akan mengajukan pertanyaan ya. Jadi kemudian yang ke-10, istirahat cukup dan berdoa. Istirahatlah yang cukup 1 malam sebelum presentasi agar stamina dan emosi Anda terjaga saat di depan para juri. Jangan lupa berdoa kepada Allah SWT agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam presentasi dan menjawab pertanyaan dari juri. Jangan lupa pula mohon doa dari orang tua. Ya, di sini yang terpenting Anda harus selalu berdoa untuk mencari kemudahan, kelancaran dari Allah. Kemudian minta juga didoakan oleh orang tua dan juga istirahatlah yang cukup. Ya. Jadi jangan sampai Anda mau presentasi tapi Anda kurang tidur. Nanti akan mempengaruhi kelancaran dan cara berpikir Anda dalam presentasi. Yang ke-11, bahan presentasi. Buatlah bahan presentasi semaksimal mungkin. Jadi bahan yang akan Anda sampaikan buat semaksimal mungkin. Ya, yang biasa digunakan dalam presentasi adalah PowerPoint. Jadi Anda bisa menggunakan PowerPoint dengan berbagai pilihan yang menurut Anda menarik ya. Yang ke-12, fleksibel. Uraikan karya tulis ilmiah dengan fleksibel. Ya, jadi apa yang dimaksud fleksibel di sini? Ya, tetaplah tenang dan jangan grogi saat ada penjelasan materi yang lupa. Jangan berhenti memberikan penjelasan. Ya. Usahakan tetap melanjutkan penjelasan meskipun tidak sesuai dengan sistematika yang telah direncanakan, bahkan materinya kurang sesuai materi yang disusun. Sikap ini cukup menghilangkan rasa grogi. Ya, jadi silahkan kalau misalnya Anda agak materi yang lupa ya, karena wajar kita manusiawi kadang apa yang ingin
kita sampaikan ada beberapa yang lupa, usahakan jangan berhenti dalam menjelaskan. Ya, pokoknya yang penting kita jelaskan, kita lanjutkan. Semisal itu agak berbeda atau tidak sesuai dengan isinya, ya lanjutkan saja. Ya, itu akan jauh lebih baik daripada Anda berhenti, karena pada saat Anda berhenti nanti Anda akan merasa grogi. Ke-13, latihan presentasi. Sebelum presentasi sebaiknya Anda latihan presentasi di depan teman-teman Anda sehari sebelum presentasi. Jadi usahakan Anda sudah latihan menghadapi orang banyak. Misalnya Anda bisa mempresentasikan di dalam kelas misalnya dengan teman-teman yang agak banyak. Nanti teman-temannya suruh bertanya tentang apa yang kemungkinan dipertanyakan dalam presentasi di hadapan juri. Ya, itu bisa melatih mental dan juga kesiapan materi. Yang ke-14, jawaban sesuai isi karya tulis ilmiah. Ini jelas sekali ya, karena memang saat menjawab itu akan dinilai. Jadi Anda harus menjawab pertanyaan juri sesuai dengan apa yang tertera dalam karya tulis ilmiah Anda. Jangan sampai jawaban tidak sesuai dengan isi karya tulis ilmiah. Jadi jangan sampai jawaban Anda itu menyimpang. Nanti kalau menyimpang malah Anda semakin diburu, akhirnya Anda malah bingung menjawabnya. Jadi usahakan jawaban itu sesuai dengan apa yang Anda tuliskan di dalam karya ilmiah. 15, menggunakan kalimat pendek. Tampilkan slide presentasi dalam poin-poin saja. Pastikan kalimatnya pendek dan sederhana, bisa ditangkap dan dipahami juri, sehingga slide atau layar tidak dipenuhi dengan tulisan saja. Jadi tampilkan materi-materi atau poin-poinnya saja, materi karya ilmiah Anda, dengan harapan PowerPoint-nya itu tidak dipenuhi tulisan-tulisan. Jadi hanya merupakan kalimat-kalimat pendek, kemudian kita bisa menjelaskannya. 16, ukuran huruf. Pastikan font, ukuran dan jenis huruf yang ada di slide tidak terlalu kecil. Bila perlu, susunlah materi dalam kalimat sederhana dengan ukuran huruf yang agak besar sehingga Anda dan juri jelas membacanya. Jadi usahakan huruf-huruf yang Anda tuliskan di dalam slide atau layar itu memiliki ukuran yang agak besar sehingga dengan mudah dibaca oleh Anda maupun oleh juri. Yang ke-17, pemilihan warna. Anda harus memastikan warna dasar dengan warna huruf, bahwasanya keduanya harus berlawanan agar presentasi Anda benar-benar tampak jelas. Jadi pilih warna-warna yang kontras atau berlawanan ya, antara background dengan tulisan Anda. Karena apa? Karena kalau salah memilih variasi warnanya, bisa jadi tulisan Anda tidak terlihat. Akhirnya juri merasa kurang paham apa yang Anda tuliskan, sehingga itu juga akan mempengaruhi nilai Anda. Misalnya Anda memilih warna huruf putih, ya maka pastikan background slide-nya hitam agar juri bisa membaca secara jelas. Ya. 18, gaya animasi. Ya, mungkin gaya animasi salah satu gaya presentasi yang bagus ya, tetapi ingat bahwasanya jangan terlalu banyak menampilkan gaya animasi dalam slide presentasi ya. Bisa jadi juri justru tidak menyukainya dengan alasan mengaburkan pemahaman. Jadi dengan terlalu banyak animasinya, jadi materinya tidak bisa disampaikan secara jelas ya. Kemudian yang terpenting dalam presentasi adalah poin-poin karya ilmiah yang Anda sampaikan. Jadi usahakan slide atau layarnya itu berisi poin-poin karya ilmiah yang akan Anda sampaikan. Yang ke-19, jangan egois. Kesalahan fatal yang kerap dilakukan oleh peserta lomba ketika sesi presentasi adalah bersikap egois. Ia sering menyangkal pendapat juri dengan nada marah, emosi, sehingga terjadi perang mulut antara peserta dengan juri. Kasus ini jelas akan menurunkan nilai presentasi. Maka dari itu bersikaplah wajar dan sanggahlah pendapat atau pertanyaan juri dengan jawaban yang tenang. Jadi Anda harus tetap menjaga emosi, ataupun jangan sampai Anda terkesan egois mau benar gitu ya. Padahal belum tentu apa yang Anda tuliskan itu semua benar. Jadi berusahalah untuk menerima. 20, argumentasi ilmiah.
Berikan jawaban atas pertanyaan juri dengan argumentasi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi usahakan jawaban-jawaban Anda itu melalui argumentasi yang kuat. Dan juga apa yang Anda sampaikan itu dapat dipertanggungjawabkan karena Anda memang sudah melakukan suatu penelitian atau juga sudah memiliki referensi yang banyak. Jawablah pertanyaan juri berlandaskan argumentasi yang logis, konkret, sesuai data informasi yang akurat dan bukan opini. Jadi dalam presentasi ini jangan sampai Anda mengeluarkan opini. Jadi jawablah pertanyaan dari juri itu berdasarkan argumentasi yang logis atau masuk akal, yang konkret atau nyata, sesuai dengan data informasi yang akurat. 21. Matikan alat komunikasi. Pastikan alat komunikasi handphone telah Anda matikan agar tidak mengganggu konsentrasi Anda dalam presentasi. Ini sangat penting ya. Maka dari itu matikan alat komunikasi kalau Anda membawa alat komunikasi. Kalau misalnya bisa menitipkan teman yang duduk di belakang sebagai pendengar atau pengamat, bisa dititipkan. Yang pasti jangan sampai Anda konsentrasinya terganggu gara-gara alat komunikasi atau HP Anda berbunyi. 22. Kesiapan alat presentasi. Pastikan perangkat elektronik yang akan digunakan presentasi sudah siap ya. Di sini harus Anda siapkan sungguh-sungguh ya, baik itu tentang seperti yang saya sampaikan di depan tentang laptopnya harus sudah siap, aplikasinya sudah siap, materinya sudah ada di laptop, baterainya harus cukup dalam presentasi. Kan kita bisa memperhitungkan berapa lama presentasinya dan kira-kira baterai laptopnya tahan berapa jam atau berapa menit. Fakta di lapangan sering terjadi presentasi tertunda karena perangkat elektronik atau laptop belum siap, padahal laptop menyimpan data yang akan dipresentasikan. Jadi sangat penting ini. Jangan sampai nanti saat presentasi laptopnya ngehang, akhirnya data yang ada di laptop itu hilang. Anda akan gagal dalam presentasi. Demikianlah kriteria tentang penilaian presentasi karya ilmiah dan juga tip mempresentasikan karya ilmiah. Semoga tip ini bermanfaat dan semoga video ini dapat menambah wawasan Anda dalam presentasi karya ilmiah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.